Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Pada hari ini, saya beserta rekan-rekan saya dari kelompok 6 akan membahas tentang analisis kinerja laporan keuangan dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen dan dosen pengampu Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Adapun saya hari ini ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Rena Wijaya, Charlia Salsabila Putri, Febi Sanjaya, Zalisma Ramadan, dan Putri Rizky Maharani, serta saya sendiri sebagai moderator, yaitu Monika Baitul Nurhasana. Adapun pokok pembahasan kami yaitu ada 6. Pertama, menghitung varian, yang dimana varian itu ada varian beban, varian pendapatan, dan varian dalam praktek. Varian pun memiliki keterbatasan, analisis, dan yang terakhir adalah kami akan membahas tentang bagaimana tindakan manajemen. Baiklah, pokok pembahasan pertama akan dibahas oleh Charlia. Kepada Charlia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menghitung varian. Menghitung varians memiliki kerangka analisis yang digunakan dalam analisis varians yang meliputi ide-ide berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Kemudian yang kedua, merinci varians laba keseluruhan berdasarkan faktor-faktor penyebab kunci tersebut. Kemudian ketiga, fokus pada dampak laba dari varians dalam setiap faktor penyebab. Kemudian mencoba untuk menghitung dampak yang spesifik dan dapat dipisahkan dari setiap faktor penyebab dengan cara memvariasikan salah satu faktor saja sementara faktor-faktor lainnya dianggap konstan. Kemudian menambahkan kompleksitas secara bertahap, lapis berlapis, mulai dari tingkat akal sehat yang paling mendasar mengupas bawang. Kemudian menghentikan proses tersebut kepada kompleksitas yang ditambahkan di tingkat yang baru dibuat tidak dijustifikasi dengan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor penyebab yang mendasari varian laba keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan yaitu varians pendapatan. Varians ini menjelaskan mengenai bagaimana menghitung varians harga, volume, dan bauran penjualan. Bisa dilihat di sini ada 3 varians. Yang pertama, varians harga penjualan. Dihitung dengan mengalihkan selisih antara harga aktual dan harga standar dengan volume aktual. Lalu, varians bauran. Diakibatkan dari menjual proporsi produk yang berbeda dari yang diasumsikan dalam anggaran. Cara menghitungnya yaitu varians bauran sama dengan total volume penjualan aktual dikali anggaran proporsi, dikurang volume penjualan aktual dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Lalu varians volume. Dihitung dengan cara mengurangkan varians bauran dari gabungan antara varians bauran dan varians volume. Cara menghitungnya ialah varians volume sama dengan total volume penjualan aktual dikali persentase anggaran dikurang anggaran penjualan dikali kontribusi anggaran per unit. Next. Lalu seringkali varians bauran dan volume tidak dipisahkan. Varians bauran dan volume sama dengan volume aktual dikurang volume anggaran dikali kontribusi per unit yang dianggarkan. Penetrasi pasar dan volume industri merupakan salah satu perluasan dari analisis laba, adalah untuk memisahkan varians bauran dan volume menjadi jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam pangsa pasar dan jumlah yang disebabkan oleh perbedaan dalam volume produksi. Lalu persamaan di bawah dapat digunakan untuk memisahkan dampak penetrasi pasar
dari volume industri untuk varians bauran dan volume. Varians pangsa pasar sama dengan penjualan aktual dikurang volume industri, dikali penetrasi pasar yang dianggarkan, dikali kontribusi anggaran per unit. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya yaitu Feby Sanjaya. Baik, terima kasih Saudara Renal. Di sini saya akan menjelaskan yaitu varians beban. Langkah pertama yang penting dalam analisis varians adalah pengujian terhadap validitas dari standar tersebut. Jika perusahaan memiliki sistem biaya penuh, baik biaya overhead, variabel maupun tetap dimasukkan dalam persediaan pada biaya standar per unit. Jika perusahaan memiliki sistem biaya variabel, biaya produksi tetap tidak dimasukkan dalam persediaan, sehingga tidak ada varian volume produksi. Varians beban produksi tetap adalah selisih antara jumlah yang dianggarkan dengan jumlah aktual. Hal yang penting adalah bahwa varians produksi seharusnya dikaitkan dengan volume produksi, bukan dengan volume penjualan. Varians beban. Biaya tetap. Varians antara biaya tetap aktual dengan biaya yang dianggarkan didapat dari pengurangan, karena biaya-biaya ini tidak dipengaruhi baik oleh volume penjualan maupun volume produksi. Biaya variabel merupakan biaya yang bervariasi secara langsung dan proporsional dengan volume. Biaya produksi variabel yang dianggarkan harus disesuaikan dengan volume produksi aktual. Beban produksi yang dianggarkan disesuaikan ke jumlah yang seharusnya dikeluarkan pada tingkat kinerja produksi aktual dengan cara mengalihkan setiap elemen dari biaya standar untuk setiap produk dengan volume produksi untuk produk. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Putri Rizky Maharani. Terima kasih, Feby. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai varians dalam praktek. Periode waktu dari perbandingan antara anggaran tahunan dengan perkiraan saat ini akan kinerja aktual untuk 1 tahun penuh untuk menunjukkan seberapa dekat manajer unit bisnis memperkirakan akan memenuhi target laba tahunan. Fokus pada margin kotor, analisis varians dilakukan dengan mensubstitusi margin kotor untuk harga jual dalam persamaan pendapatan. Margin kotor sendiri merupakan selisih antara harga jual aktual dengan biaya produksi standar. Jumlah rincian varians pendapatan dapat dianalisis pada saat tingkatan pertama secara total, kemudian berdasarkan volume, bauran, dan harga. Lalu menganalisis varians volume dan bauran berdasarkan volume industri dan pangsa pasar. Pada setiap tingkatan ini, varians tersebut dianalisis berdasarkan produk individual. Biaya teknik dan biaya diskresioner varians yang menguntungkan dalam biaya teknik biasanya merupakan indikasi dari kinerja yang baik, yaitu semakin rendah biayanya maka semakin baik pula kinerjanya. Next. Selanjutnya, standar evaluasi dalam sistem pengendalian manajemen standar formal yang digunakan dalam evaluasi laporan atas aktivitas aktual ada 4. Yang pertama adalah standar atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan dasar terhadap kinerja aktual yang diperbandingkan dengan banyak perusahaan. Standar evaluasi yang kedua adalah standar historis. Standar historis ini memiliki 2 kelemahan yang serius, seperti kondisi yang mungkin saja berubah dan kinerja periode sebelumnya yang mungkin saja tidak dapat diterima. Standar evaluasi yang ketiga adalah standar eksternal. Standar ini merupakan standar yang diturunkan dari kinerja pusat tanggung jawab lain atau perusahaan-perusahaan lain dalam industri yang sama. Kemudian standar evaluasi yang terakhir adalah keterbatasan standar varians antara kinerja aktual dan standar. Keterbatasan ini bermakna hanya jika diturunkan dari standar yang valid. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalisman. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keterbatasan analisis varian. Nah, yang pertama, keterbatasan dari analisis varian ini yaitu bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varian terjadi, namun dia tidak mengatakan mengapa varian tersebut terjadi. Nah, keterbatasan yang kedua dari analisis ini yaitu
ketika menentukan apakah suatu varian tersebut signifikan atau tidak. Keterbatasan yang ketiga, yaitu analisis varian adalah bahwa ketika laporan kinerja menjadi lebih teragresi, varian yang saling meniadakan dapat menyesatkan pembacanya. Nah, keterbatasan yang terakhir yaitu laporan itu hanya menunjukkan apa yang terjadi. Laporan tersebut tidak menunjukkan dampak yang akan diterima di masa depan dari tindakan yang telah diambil oleh manajer. Jadi kesimpulannya, keterbatasan yang paling penting adalah bahwa walaupun analisis ini mengidentifikasi di mana varian tersebut terjadi, tetapi tidak mengatakan mengapa varian ini terjadi atau apa yang akan dilakukan untuk mengenainya yang dan akan terjadi di masa depan. Soalnya mungkin itu saja. Soalnya materi-materinya akan dijelaskan oleh saudari Monica. Baiklah, terima kasih kepada Zalisman. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tindakan manajemen. Nah, ada satu prinsip utama dalam menganalisis laporan keuangan formal itu. Laporan laba bulanan sebaiknya itu tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Informasinya harus signifikan dan dikomunikasikan secepatnya, baik melalui telepon, fax, ataupun email, atau bahkan pertemuan pribadi yang disegerakan dan diketahui. Laporan formal ini mengonfirmasikan kesan umum bahwa manajer senior telah mengetahui dari sumber-sumber tersebut. Laporan laba ini adalah tidak berguna, kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian atas kerja yang telah dilakukan dengan baik. Lalu ada cara-cara untuk melakukan hal secara berbeda atau memproses, sebagaimana tindakan ketenagakerjaan yang lebih drastis lagi. Tetapi tindakan-tindakan ini tidak dilakukan untuk setiap unit bisnis setiap bulan. Selama bisnis berjalan baik, maka pujian adalah hal yang diperlukan, dan kebanyakan orang tidak mengharapkan untuk memperoleh pujian secara rutin. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah para manajer unit bisnis melaporkan kinerja keuangannya kepada manajemen senior secara teratur yang biasanya dilakukan per bulan. Laporan tersebut adalah laporan formal yang terdiri dari perbandingan antara pendapatan dan biaya aktual dengan jumlah yang dianggarkan, baik itu selisihnya ataupun varians antara kedua jumlah tersebut dapat dianalisis pada beberapa tingkatan yang rinci. Dengan tindakan manajemen, prinsip utama dalam keuangan formal ialah laporan laba bulanan sebaiknya tidak berisi hal-hal yang tak terduga. Salah satu manfaatnya adalah bahwa laporan tersebut memberikan tekanan yang diinginkan pada manajer di tingkat yang lebih rendah untuk mengambil tindakan perbaikan atas inisiatif mereka sendiri. Laporan laba tidak berguna kecuali laporan tersebut mengarah pada tindakan. Tindakan tersebut mungkin terdiri dari pujian, yang dimana melakukan hal secara berbeda atau tindakan ketenaga kerjaan yang lebih efektif. Nah, analisis ini mengidentifikasikan penyebab varians antara laba yang dianggarkan dan jumlah yang berkaitan dengan masing-masing penyebab. Penyebab penurunan laba itu bisa seperti tenaga kerja langsung, BOP, dan BOP total volume, yang dimana tak dapat diimbangi dengan varians yang menguntungkan bahan-bahan langsung dan biaya BOP tetap dibelanjakan. Walaupun telah dilakukan pengurangan produksi untuk membantu menurunkan level inventory. Baiklah, sekian dari presentasi kami.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.